Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para subscriber suara Fabel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada ini saya bisa menemani subscriber suara Fabel. Maka harusnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa alam dan Tuhan sejat, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita mendapatkan hidayah berbagai nikmat dan sehat iman Islam, dan semoga kesempatan yang Ia berikan untuk kita semua. Salat beserta salam semoga kita tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk keluarga sahabatnya yang telah menyebarkan agama di wilayah Indonesia melalui para ulama terdahulu, para wali songo, para sesepuh yang telah gugur mendahului kita, sampai ustadz yang kita anggap yang rahmatul alamin, dan semoga kita bisa berjumpa di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Para subscriber suara Fabel yang dirahmati Allah, ini sudah menaik oleh subscriber suara Fabel. Biasa setiap tanggal 30 Oktober kita selalu ada nih yang disebut gerakan 30 Oktober atau G30S PKI. Ini cerita mungkin Pak Simbah kita ada yang kena kasus seperti itu. Ini cerita malam yang mengubah pandangan Bima. Maaf, ada yang seorang namanya Bima disebut. Ini bukan untuk mensurat, tapi ini menceritakan malam yang mengubah pandangan Bima. Bima seorang mahasiswa sejarah. Sejak kecil saya mendengar kisah G30S PKI hanya dari cerita turun-temurun dan potongan film lama. Cerita turun-temurun mungkin dari simbah-simbahnya dulu dan potongan film lama. Begini semua yang ia dengar sudah pasti benar. PKI adalah dalang tunggal. Titik seperti itu para subscriber suara Fabel. Suatu hari dosennya ambil tugas meneliti berbagai sumber tentang peristiwa 30S. September 1965. Awalnya Bima, sebut saja Bima, merasa itu hanya mengulang hal yang sudah jelas. Namun ketika mulai membaca dokumen arsip dan penelitian akademis baik dari dalam maupun luar negeri, ia terkejut
banyak saja menunjukkan peristiwa itu jauh lebih kompleks. Ada perbedaan versi antara dokumen pemerintahan dan catatan saksi. Terdapat kemungkinan berbagai pihak termasuk unsur militer dan pihak asing. Sebagian fakta lapangan tidak sepenuhnya sama dengan film atau buku sejarah populer yang ia kenal. Bahasa Scrabble, suara Scrabble. Dia Himat itu sempat kebingungan dan bahkan malah ia merasa selama ini hanya menelan mentah. Cerita sudah dibingkai, saya sebut sudah dibingkai sedemikian rupa. Namun alih-alih putus asa, ia justru mendapat pencerahan sejarah bukan sekedar hafalan, melainkan ajakan untuk berpikir kritis. Akhirnya Bima menulis laporan tulisnya dengan kesimpulan bahwa tragedi atau gerakan G30S PKI adalah peristiwa kelam yang syarat dengan penderitaan orang luar kita dulu, tetapi kebenaran sejarahnya sesederhana hitam putih. Ia menyampaikan bahwa generasi muda harus berani meneliti dan mendengar berbagai perspektif, bukan hanya satu versi saja. Para subscriber suatu Scrabble ketika presentasi dosen Bima tersenyum bangga pada subscriber suatu Scrabble. Kesalahan terbesar bukan hanya dari pelajari atau pada peristiwa itu, tapi ketika kita menolak mencari kebenaran karena nyaman dengan cerita yang sudah ada. Pesan inspiratifnya yang bisa kita ambil untuk kita ajari untuk saat ini bahasa Scrabble suara difabel kritis terhadap informasi. Jangan langsung percaya pada satu versi sejarah. Belajar dari kesalahan masa lalu bahasa Scrabble suatu difabel tragedi di G30S PKI adalah peringatan tentang bahaya kebencian ideologi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menghargai kemanusiaan apapun latar belakangnya, korban kekerasan tetap manusia yang pantas dihormati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesalahan bukan hanya pada pelaku sejarah bahasa Scrabble suatu difabel, tetapi juga pada kita bila kita tidak mau menggali kebenaran. Semoga kisah ini bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan tersebut. Kurang lebihnya maaf, saya hanya manusia yang tak luput dari salah maupun dosa. Kebenaran sejatinya adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, dan kesalahan hanyalah milik saya pribadi selaku
manusia yang tak luput dari salah, dosa, dan hilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe di Suara Difabel. Dan tidak lupa kita harus mengklik loncengnya agar tidak ada ketinggalan info yang menarik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.